keguruan dan ilmu pendidikan. Di sini saya akan berbicara atau membahas sebuah tema dengan judul yaitu ekonomi yang dekat dengan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, sebelum kita mulai masuk ke materinya, saya ingin bertanya, kita sekarang hidup di zaman apa? Ya, di zaman modern. Ya, di era globalisasi yang sangat-sangat maju. Dan hari ini kita hidup dengan serba praktis, mulai dari inovasi yang mudah kita dapat, terus segala sesuatu yang kita mau itu bisa kita pesan atau kita gunakan handphone kita untuk tanpa kita harus pergi langsung ke tempatnya, kan? Seperti misalnya kita mau beli pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Nah, apakah sebagian atau semua orang merasakan hal yang serba praktis ini menurut kalian? Atau masih ada sebagian orang yang belum hidup dalam serba cepat ini? Masih ada. Contohnya? Di pelosok, di perkampungan yang tidak ada listrik. Ya betul. Itu karena apa? Faktor apa? Faktor apa yang membuat mereka itu tidak hidup di zaman modern? Ya betul. Faktor ekonomi. Nah, kehidupan ketika mereka hidup di zaman sekarang ini bukan berarti mereka tidak mau atau menolak kondisi yang serba praktis ini, tapi karena ekonomi mereka itu bisa dianggap menengah ke bawah atau orang lain yang tidak mampu. Contohnya, bahkan ketika kalau kita mengetahui secara lebih mendalam, ada sebagian orang yang bisa mendapatkan pekerjaan itu menggunakan HP, berarti kayak pekerjaan tambahan atau lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya masih banyak orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Itu bukan karena mereka malas, tapi karena lapangan pekerjaan atau ekonominya yang kurang mendukung. Nah, teman-teman, apakah sebagai mahasiswa, kita sebagai mahasiswa kan sudah mengetahui semua permasalahan ini kan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tahu terus kita diam? Membuka lapangan kerja. Ya, mungkin itu menjadi salah satu hal yang menjadi rencana kita ya. Tetapi kita sebagai mahasiswa itu bisa kita mulai dengan kita peduli akan lingkungan, misalnya menghargai kerja keras orang lain. Itu merupakan salah satu cara kita untuk mendukung atau membantu keadaan ekonomi kita sekarang gitu ya. Nah, ekonomi bukanlah hanya menguntungkan segelintir orang atau sekelompok orang saja, tapi ekonomi yang dapat dirasakan oleh setiap lapisan, mulai dari lapisan atas, menengah, bahkan sampai ke bawah. Dan supaya kehidupan orang-orang yang di sini bisa merasakan kecepatan atau kehidupan yang serba modern ini. Nah, di tengah gejolaknya dunia, perang Amerika Serikat dan Iran memberikan dampak pada kita. Apa salah satunya? Kemarin Harga bensin BBM naik. ya, terus sembako juga naik. Nah, mungkin dalam hal ini banyak orang yang menganggap bahwa ini biasa saja, tetapi ada banyak juga para petani atau lain sebagainya menganggap kalau hal ini tuh menjadi suatu ketakutan besar di dalam lingkungan mereka. Kenapa? Karena ekonomi mereka itu menengah ke bawah, jadi mereka tuh kayak takut gitu karena kenaikan harga tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut, mari kita sama-sama membuka mata kepada seluruh masyarakat. Kita saling bekerja sama, kita saling merangkul satu sama lain, supaya baik yang di kota, di desa, sekaligus yang berada di pelosok-pelosok itu merasakan juga kecepatan atau kehidupan modern ini. Nah, karena bagi saya atau bagi kita semua, ekonomi bukan hanya soal uang atau bukan sekedar untung-menguntung, tetapi ekonomi adalah tentang kehidupan, tentang keadilan, dan tentang masa depan kita bersama. Mari kita sebagai mahasiswa kita bergerak dan bertumbuh bersama menuju masa depan Indonesia yang lebih maju lagi ya. Teman-teman, apakah teman-teman pernah melihat seorang yang hidup di bawah jembatan atau para pengamen di luar sana?
Pernah. Ya, itu sebenarnya itu bukan kemauan mereka untuk hidup seperti itu, tetapi itu adalah dampak dari keadaan ekonomi mereka yang mulai mungkin dari orang tua mereka yang tidak mampu. Nah, apakah ketika suatu negara itu mau maju, apakah itu hanya tanggung jawab pemerintah atau orang tertentu saja? Tanggung jawab semuanya. Ya betul, itu tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Kita harus menjadi, apalagi kita sebagai mahasiswa kita harus peduli, mulai dari hal-hal kecil, kita harus menghargai pekerja keras, mulai dari para petani, nelayan, atau aparat-aparat desa, lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. I just had to let you know you're